Shalom. 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 Selamat pagi semua. Baik, pagi hari ini kita akan segera mulai doa kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, menikmati kehadiran Tuhan. Walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita percaya lewat persekutuan Zoom ini kita bisa disatukan untuk menyembah Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Baik, mari kita nyanyi satu pujian dan kita akan buka persekutuannya dengan doa. Kaulah segalanya, ya Tuhan, katakan di dalam hidup Raja-Mu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, aku selama hidup. Yesus, haleluya, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Di pagi yang indah ini, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan puji dan syukur berlimpah terima kasih semua karena berkat anugerah-Mu. Amin. Memelihara, memberkati, menjaga kehidupan kami siang dan malam. Walaupun kami saat ini, ya Tuhan, dalam mendengar bersembah kepadamu. Amen. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau dekat dengan kami semua. Amen. Saat ini. Dekatkan kami hanya dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Oh, terima kasih Bapa di surga yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Waktu yang indah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan, serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami membuka hati, pikiran, dan jiwa kami saat ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, menyembah Engkau. Bahkan terlebih ya Tuhan, di pagi yang indah ini, waktu yang sangat luar biasa. Sungguh sangat kuasa-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan melalui penyembahan saat ini. Baik melalui puji-pujian dan doa kami masing-masing. Bahkan terlebih ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu yang suci dan kudus. Buka hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami lepaskan seluruh apa yang menjadi dalam pikiran kami, apa yang menjadi beban pikiran kami dalam hidup kami. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh penyembahan kami ini hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu di pagi yang indah ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu yang menjadi sumber dari segala sumber pengetahuan di dalam kehidupan kami. Pakailah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau memimpin memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan Pak Edi, saya serahkan kepada Pak Edi untuk firman. Dengan mengangkat tema berjalan dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Amin, amin. Ini adalah visi daripada doa subuh luar biasa. Doa subuh luar biasa nih petang hingga saat ini, dan saya percaya hari Senin tanggal 21 Mei pertanyaan 2019
studian sehat dan mengangkat tema peranan doa dan penginjilan. Dan hari ini kita akan bicara tentang mezbah. Nah, baik, kita akan membuka kitab kita. Mari kita membuka kitab kita di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayat Mazmur pasal yang kelima ayat yang kelima. Kalau sudah demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan dan aku menunggu-nunggu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bicara mezbah, tentang mezbah yang dipulihkan. Dikatakan mengatur persembahan, ini bicara tentang mezbah. Persembahan ada di mezbah. Dalam topik perjanjian lama, lalu persembahan ada di atas mezbah. Dan mezbah ini bicara hadirat Allah. Membangunkan fajar pagi, ini juga bicara tentang mezbah. Hadirat Allah. Suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Laskar Kristus Gorontalo bisa melakukan ini. Tidak gampang orang bangun pagi. Apalagi saat ini COVID-19, orang tidak bisa berkumpul, tapi luar biasa bisa berkumpul lewat media masa ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya cepat saja. Bagaimana seharusnya kita ada di mezbah? Saya memberikan tema mezbah yang dipulihkan. Daud berkata bahwa aku bangun pagi-pagi mencari hadirat Tuhan. Pagi-pagi ini artinya sesuatu yang diutamakan. Mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Itulah kehidupan seorang yang ada di hadapan Tuhan untuk membangun mezbah. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, saya bacakan ayat yang ke-30. Ketika Elia berada di satu gunung namanya Gunung Karmel, dia memproklamirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan bahwa ada Allah yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah umat Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang 30, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ketika Elia mau untuk menyatakan kuasa Tuhan, supaya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan, pertama-tama dia memperbaiki mezbah. Syarat-syarat untuk menghadap Tuhan adalah dia harus memperbaiki mezbah. Daud berkata dalam Mazmur pasal 26 ayat 6 dikatakan, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, dan berjalan mengelilingi mezbah. Saudara, tangan ini bisa berbicara tentang positif, bisa bicara tentang negatif. Itu sebabnya Daud dia berkata, aku datang dengan membasuh tanganku. Membasuh tangan ini artinya mensucikan. Karena Daud tahu tangannya banyak menumpahkan darah. Dia berusaha supaya segala sesuatu itu kudus dan suci. Saudara yang terkasih, dalam menghadap Tuhan tidaklah hal yang mudah. Kita perlu kekudusan untuk datang kepada Tuhan. Dan saudara, ini menunjukkan bahwa bagaimana kita harus ada di mezbah Tuhan. Kenapa harus ada di mezbah Tuhan? Mezbah Tuhan ini bicara tentang kehangatan. Ada api di sana. Dalam tabernakel ada 2 mezbah. Yang pertama di halaman itu mezbah korban bakaran. Yang kedua mezbah dupa yang ada di antara ruang suci dan ruang maha suci. Keduanya ada kehangatan, ada api dan ada bara api di sana. Nah, kita selalu harus ada kehangatan di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan ada kehangatan. Kita sanggup melawan apapun yang kita hadapi. Kalau kita jauh, kita dingin dengan Tuhan. Kalau kita dingin dengan Tuhan, kita tidak sanggup menghadapi hidup ini. Hari-harinya hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Ya. Banyak perusahaan tutup, banyak orang yang dirumahkan, bahkan banyak orang yang bisnis tidak jalan. Mungkin kesukaran ini juga dialami oleh saudara. Dan itu sebabnya kita perlu dekat, membangun mezbah, mensucikan, mengkuduskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Untuk menjadi benar ada dua pandangan menjadi benar. Yang pertama menurut pandangan manusia dan bukan menurut pandangan Tuhan. Yang kedua benar menurut Tuhan. Menurut pandangan manusia yang salah bisa jadi benar. Bukan itu ukurannya. Tapi mari kita punya ukuran benar menurut Tuhan. Karena kalau benar menurut Tuhan, pasti benar menurut semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa memulihkan, mezbah itu dipulihkan. Kita harus, kalau mezbah itu sudah dipulihkan, kita pun harus membawa persembahan yang benar. Ada kalanya orang datang kepada Tuhan, dia tidak tahu mempersembahkan yang benar. Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, jika engkau mau memberikan persembahan, engkau teringat akan saudaramu yang engkau mungkin ada salah, mungkin ada gesekan, maka berdamailah dulu. Tinggalkan persembahanmu. Artinya menghadap Tuhan Allah yang kudus, tidak main-main. Harus ada kekudusan. Tidak bermain-main. Orang harus datang dengan kekudusan. Mazmur pasal 51 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau berkenan kepada korban yang benar. Itu adalah pengakuan doa, pengakuan dosa Daud. Dia tahu sesuatu yang berbau dosa tidak berkenan kepada Tuhan. Dia berkata, yang berkenan kepada Tuhan adalah yang benar. Lebih jauh dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Dia menasihatkan supaya mempersembahkan hidup menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, dalam kita mau menghadap mezbah, mezbah itu harus dipulihkan. Dan kalau kita mau menghadap mezbah itu, artinya menghadap Allah, kita perlu ada pendamaian. Tadi sudah didoakan, kita sudah melepaskan pengampunan. Kalau tidak ada kedamaian, maka tidak akan ada hadirat Allah. Dan hadirat Allah tidak bisa kita rasakan. Dalam Matius pasal 5 ayat 23 dikatakan bahwa sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu ada dalam hatimu terhadap saudara, engkau harus berdamai. Berdamai. Dan itu yang membuat kita jadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kata Petrus. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu. Hari-hari ini banyak orang sudah tidak kuasai diri. Penguasaan diri adalah salah satu buah roh yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Penguasaan diri, self-control. Penguasaan diri penting. Hari-hari ini banyak orang sudah tidak ada penguasaan diri dalam hidupnya. Gampang marah, gampang emosi, iri, dengki, dan sebagainya. Tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Dia senang melihat orang susah. Dia tidak senang melihat orang kalau orang berhasil. Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita punya hati Yesus, pikiran Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu ada pikiran Yesus, ada hati Yesus, ada kehendak Yesus dalam hidupmu. Maka itulah yang menjadi berkenan. Saudara, sebagai laskar Kristus, saya percaya berkat doa saudara yang sudah menginjak tahun yang ketiga, sudah mengubah atmosfer kota Gorontalo. Katakan amin. Saudara, telah mengubah atmosfer kota Gorontalo. Gorontalo sudah menjadi lebih damai, lebih bisa menerima apa-apa yang berkenan kepada Tuhan, lebih bijak dan seterusnya. Inilah berkat doa setiap orang yang mendoakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita mempunyai kebenaran diri sendiri. Self-oriented. Ada kebenaran diri sendiri, orientasi pada diri sendiri. Tapi hendaknya dalam hidup kita ada God-oriented. Ada kehendak Tuhan, ada kemauan Tuhan, ada waktu-waktu Tuhan, ada Tuhan punya rencana, bukan rencana kita. Dan biar rencana Tuhan yang jadi. Mari kita memperbaiki mezbah hidup kita, mezbah doa kita, mezbah rumah tangga kita, supaya kita hidup berkenan. Dan Tuhan memberkati seluruh kita yang ada. Bahkan kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan bagi saudara saya. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ketiga. Maju terus, laskar Kristus. Dan berdoa, semakin banyak kesibukan. Terus berdoa. Dan Tuhan pasti menjawab setiap pertemuan kita. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jerry. Tuhan memberkati.
kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Biar pagi hari ini firman Tuhan boleh jadi kekuatan bisa jalani hari ini. Semua pagi hari ini kita bersyukur untuk ulang tahun komunitas kita, ya, ulang tahun komunitas doa yang ketiga. Baik, saudara, biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini, pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa terus buat bangsa dan negara kita, pemerintah kita, negara kita Indonesia. Nanti pokok doa yang pertama, saya minta dengan kasih Pak Dolfi akan berdoa. Lalu pokok doa yang kedua, kita akan berdoa buat pelayanan gereja-gereja Tuhan di mana saja, hamba-hamba Tuhan, para gembala, evangelis, para full-timer gereja, kita doakan supaya terus dipakai Tuhan, terus di masa-masa COVID-19 ini, pandemik ini, biar gereja Tuhan tetap eksis, tetap berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki, dan terus mengabdi, melayani. Nanti pokok doa yang kedua untuk pelayanan, untuk gereja-gereja, nanti saya minta dengan kasih Pak Jimmy Binela akan berdoa. Dan yang terakhir, yang ketiga sebentar, berdoa buat kita semua yang ada di komunitas ini, secara khusus yang ikut dalam doa pagi hari ini. Kita doakan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Nanti CP akan berdoa, ya, doa yang ketiga sekaligus mengakhiri pokok doa kita pada pagi hari ini. Haleluya, kita masuk dalam doa yang pertama. Haleluya Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Pagi hari yang indah ini, di mana kami ada semua komunitas kami Tuhan, Laskar Kristus, Full Gospel Tuhan yang di Gorontalo. Kami bersuka cita Tuhan dengan segala kebaikan yang Tuhan curahkan bagi hidup kami. Karena sepanjang malam ketika kami tidur, Engkau telah memberkati kami dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Bersatu hati saat ini Tuhan, kami bawa setiap doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bawa setiap bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih Bapa. Ketika Tuhan mengizinkan Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami, tidak ada yang kebetulan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan bangsa ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah COVID Tuhan 19 ini Tuhan, kami percaya ada hal yang positif yang terjadi Tuhan. Ada hal yang baik yang terjadi Tuhan. Namun biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ada waktu Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi bangsa kami. Dan kami bersatu hati berdoa, pulihkan bangsa kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami saat ini Tuhan. Segala hal yang buruk Tuhan, mari Tuhan Engkau angkat kembali Tuhan. Seperti sedia kala Engkau mengembalikan Tuhan keadaan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri-menteri Tuhan, pejabat-pejabat yang ada Tuhan di provinsi, kabupaten Tuhan, kota, bahkan di tempat kami khususnya di Gorontalo ini Tuhan, kami serahkan juga semua dalam tangan Tuhan. Kau turut campur tangan dengan segala apa yang terjadi Tuhan. Berkati para pemerintah pusat sampai dengan yang di daerah-daerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh kebijaksanaan kepada mereka sehingga setiap keputusan Tuhan, setiap kebijakan yang mereka beri Tuhan, mereka lakukan Tuhan, semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang terjadi bagi kehidupan bangsa ini Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan para aparat-aparat negara yang ada juga Tuhan, TNI, Polri, dan segala lapisan masyarakatnya yang turut membantu Tuhan, berjaga-jaga atas setiap perbatasan-perbatasan yang ada. Beri mereka kesehatan Tuhan, bahkan Tuhan perawat-perawat dokter Tuhan yang menangani Tuhan pasien-pasien yang ada Tuhan, Engkau juga kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan segala yang baik, mulia, sempurna tercurah bagi bangsa Indonesia, bagi provinsi yang ada Tuhan, terutama bagi daerah kami, Provinsi Gorontalo ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, dan berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan kami percaya waktu Tuhan begitu tepat untuk bisa memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya Tuhan. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa Tuhan bersama-sama. Dan di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan, ada
pelayan-pelayan Tuhan. Ada gereja. Kami mau berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya gereja adalah Tuhan sendiri yang mendirikan. Dan Tuhan sudah berkata, alam maut tidak dapat menguasai gereja Tuhan. Karena kami percaya gereja Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat di dalam dunia ini. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa bersama-sama Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan, semua yang tergabung dalam pelayanan gereja, baik gembala-gembala, baik penginjil-penginjil, evangelis, wakil gembala, worship leader, pemain musik, Tuhan, guru-guru Injil, dimanapun mereka berada, di saat-saat seperti ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan Allah yang sangat dahsyat di dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Kami sangat percaya Tuhan, otoritas kuasa Tuhan ada kepada hamba-hamba Allah, sehingga mereka akan terfokus memberitakan kabar baik kepada segala bangsa, dan firman Allah akan tergenapi, bahwa segala bangsa akan menjadi murid Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar gereja-gereja Tuhan akan tetap menyatu. Ada ibadah-ibadah di rumah, ada mesbah doa di rumah, ada ibadah-ibadah pribadi Tuhan. Kami berdoa bersyukur Tuhan untuk semuanya yang ada yang terjadi dalam dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam komunitas gereja-gereja Tuhan yang ada di Gorontalo khususnya, dan berada di Indonesia dan dunia pada umumnya. Biar Tuhan kami tetap menyatu, fokus gereja Tuhan, fokus hamba-hamba Tuhan hanya untuk memuliakan kepala gereja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, bukan yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, biar para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa-desa, di daerah pedalaman, Tuhan, di daerah-daerah terpencil, kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan Allah yang luar biasa ada pada mereka. Hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan hikmat, yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan kesehatan, yang membutuhkan makanan minuman, yang membutuhkan kebutuhan hari-hari, keuangan, semuanya kami percaya dipenuhi oleh Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang berada dalam gereja Tuhan, dan sebagai gereja yang hidup, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pegawai, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai profesional, baik sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami berkata, semua gereja Tuhan, semua jemaat Tuhan sehat walafiat oleh karena kemurahan Tuhan, dan dapat menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tetap berdoa biar gereja Tuhan secara organisasi, secara lembaga, secara umum dan secara pribadi tetap bersama-sama, ada kehangatan, tetap membangun mesbah doa, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, membawa kehangatan bagi dunia, membawa keberkatan bagi dunia. Nama Tuhan dipermuliakan, dan ketika kami menjalankan tugas kami, bukan betapa hebatnya kami, bukan betapa kuatnya kami, tapi karena kami percaya Tuhan tahu kekuatan kami, Tuhan tahu pekerjaan kami, biarlah kami akan tetap tekun dan tidak akan menyangkal nama Tuhan dalam keadaan apapun. Biar Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa bersyukur hari ini Laskar Doa Full Gospel Chapter Gorontalo berhari ulang tahun yang ketiga. Kami memiliki kebenaran bahwa apapun yang kami lakukan bukan untuk manusia. Tapi Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur biar kami menjadi laskar-laskar yang rendah hati, laskar-laskar yang penuh kemurahan Tuhan, laskar-laskar yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menembus segala tembok apapun juga, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami, tapi dengan kasih Kristus. Biar Tuhan, kami akan menjalankan tugas di tengah-tengah dunia ini sebagai laskar Kristus untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, dengan potensi, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan apapun yang kami lakukan,
bukan untuk diri kami, tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Inilah doa kami untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk media sosial, oh Tuhan, multimedia yang dipakai sebagai sarana pelayanan penginjilan dimanapun berada, baik itu melalui pelayanan-pelayanan HP, pelayanan-pelayanan elektronik. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, pelayanan-pelayanan penginjilan, traktat, media sosial dan sebagainya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Allah akan disampaikan dengan media-media yang sudah tersedia. Kami percaya Tuhan, di gunung-gunung ada kabar baik, di laut ada kabar baik, di kota-kota ada kabar baik, di desa-desa ada kabar baik, di rumah-rumah ada kabar baik, dimanapun ada kabar baik, karena kami berani menyampaikan kabar baik, yaitu firman Allah. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar kami semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kami tetap kuat menghadapi segala-galanya. Dan pada saatnya kami percaya, kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, tujuan kami yang ilahi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa yang di surga dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur hari yang baru, kesempatan yang baru Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau telah menyertai, memberkati komunitas kami boleh berjalan sampai hari ini. Kami yakin dan percaya ada rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Dan tolong kami dan sertai kami, berkati kami, mampukan melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Kau pakai pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, tambah-tambahan hikmat bijaksana kepada mereka untuk melakukan, mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan untuk rencana kami untuk melakukan bagi kasih Tuhan. Tolong Tuhan mendahului segalanya, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau telah menghimpunkan setiap kami boleh ambil bagian dalam penyaruan kasih yang ada. Tuhan, Engkau terus nyatakan, berkati mereka dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa, terkhusus kami bersyukur atas perjalanan doa subuh yang boleh berjalan sampai saat ini. Tuhan juga terus menopang kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, kapai siapapun yang ada, aktivis yang ada, Engkau memberkati. Kami rindu Tuhan, Gorontalo dipulihkan, Indonesia dipulihkan atas berbagai musibah yang menimpa bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terkhusus Gorontalo, Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan jauhkan dari berbagai mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan dan kuasa-Mu. Engkau menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini. Kami hanya mengandalkan Kau, kami hanya butuh pertolongan daripada-Mu, sehingga kami belum melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan dan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri doa pagi hari ini. Sekali lagi dengan hormat nanti Pak Edi akan berdoa buat doa tutup dan doa berkat. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami, memimpin, memelihara kami. Dan doa subuh Paskah Kristus yang sudah bisa mengingat tahun yang ketiga. Kami akan akhiri dan kami akan terima berkat Tuhan. Turunlah rahmat, anugerah, serta damai dan sejahtera yang melampaui segala akal marifat dari Allah Bapa di sorga, dengan kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, memelihara, menghibur kami, mulai saat pagi hari ini, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sambut fajar pagi, melangkah bersama Kristus Tuhan dengan kemenangan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Ya. Ya. Terima kasih
kita boleh ambil bagian dalam doa subuh pada pagi hari ini. Untuk berterima kasih untuk kau yang sudah membagikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Timbul yang di host yang setia. Terus dan terima kasih juga untuk Pak Jerry Pendong IBL yang ini juga untuk minggu-minggu ke depan kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Dan bersyukur hari ini kita boleh berulang tahun Laskar Kristus Gorontalo yang ketiga tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti kita akan ambil bagian itu bagi kasih kepada tukang ojek, kepada bentor, tukang sapu, dan hamba-hamba Tuhan. Tidak seberapa, tapi kerinduan kita bersama lakukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi.